Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Bapak Abdul Mukhid Amliftah Sentani Jayapura. Alhamdulillah pada sore hari ini kita mau memberikan jawaban atau komen dari saudara atau dari sahabat-sahabat kita yang telah komen, ingin tahu bagaimana tata cara atau bagaimana caranya menanam sawi, memindahkan sawi secara tepat dan benar. Karena dia menanam sawi tersebut sering atau bahkan setiap tanam komennya setelah layu beberapa hari kemudian akhirnya bukan sebatas layu tapi mati. Loh, kesalahannya di mana? Nah, ini saya mau jelaskan. Yang pertama, setelah kita nabur bibit, nabur bibit tersebut, setelah itu terus nabur lagi 5 hari, nabur lagi 5 hari, nabur lagi. Kalau kemampuan satu bedeng taburan tersebut mampu 5 bedeng. Nah, ini caranya, ini mau dipindahkan ke lahan yang sudah siap. Jadi kalau sudah bibit sudah sebesar ini, sekitar umur 15 atau 18 hari, kita ambil yang besar, ya, macam begini. Yang besar-besar kita ambil dulu, terus usahakan bibit tersebut jangan sampai kena yang namanya jamur. Bibit yang bagus adalah begini bibitnya, jadi batangnya tidak ada yang rusak, mulus, enggak ada yang cacat. Nah, setelah ini kita pindahkan ke lahan. Caranya bagaimana kalau nanam? Ini dipegang yang bagian ujung sini, bagian ujung akar, jangan sampai dipegang yang bagian batang. Kalau dipegang bagian batang itu ditancapkan ke tanah macam begini, ini batangnya bisa patah. Nah, dengan ditekan akhirnya patah, pasti terasa tek gitu ya. Setelah ditanam ya jangka 3 hari dan selanjutnya, maka tanaman itu akan mati, bukan hanya sebatas layu tapi mati ya. Yang sebaiknya, yang seharusnya yang tanam yang betul adalah begini, dipegang yang paling ujung sini. Seandainya akarnya patah itu masih ada akar yang lain, maka masih ada kesempatan untuk hidup atau tumbuh. Ini terus begini ditekan ke dalam, nah, begini baru dipijit bagian akar, jangan bagian batang mijetnya. Dipencet begini bagian akarnya, biar akarnya lengket dengan tanah. Nah, insya Allah nggak akan mati. Tapi kalau di sini ada yang busuk, pembusukan dalam batang atau daun, maka sekelilingnya harus dihabiskan, dibuang. Nah, itu kalau sekelilingnya nggak dibuang, maka tanaman-tanaman tersebut atau bibit tersebut sudah terkontaminasi dengan namanya jamur. Itu tadi kalau ditanam juga akan mati. Itu mengapa menanam terus mati. Satu, karena salah tanam, salah untuk menancapkan itu tadi, memindahkan ke lahan atau media tanam dengan cara yang salah. Yang nomor 2, karena bibit tersebut bisa ada pembusukan daun atau pembusukan batang yang akhirnya dipindahkan kelihatan seger, kelihatan bagus, padahal itu sudah terkontaminasi dengan namanya upas jamur, sehingga tanaman tersebut kalau ditanam kemungkinan besar antara 5 hari atau 6 hari akan mati. Walau toh tidak mati, maka dalam jangka waktu 15 hari atau 10 hari biasanya juga layu terus mati. Sahabat-sahabatku pencinta petani hortikultural termasuk tanaman sawi, nah ini caranya. Mari kita praktekkan cara untuk menanam yang baik dan benar, sehingga tanaman tersebut apabila tumbuh maka tidak akan mati. Nah,
semacam ini. Jadi cara menancapkannya, menanam ke tanah atau ke media tanam tidak keras, pokoknya akarnya menempel tanah, itu saja sudah hidup. Nah, setelah ini proses selanjutnya adalah disiram. Ini ada yang dari Pasuruan. Halo yang sahabat yang dari Pasuruan. Nah, masalah pengairan, kok video Bapak Abdul Mukhid nggak pernah menayangkan masalah pengairan, bagaimana cara pengairannya? Lah ini sudah saya komen, sudah saya jawab komennya. Ini cara praktek karena saya sendirian, tidak membawa teman atau keluarga, maka saya jelaskan lewat video ini dengan kata-kata saja, tapi tata caranya saya tunjukkan. Setelah kita tahu tanam begini, selesai satu bedeng atau selesai sesuai dengan apa yang kita kehendaki, atau 2 bedeng kah 3 bedeng lah. Setelah itu selesai, kita siram, kita sore nancapkan, nanam, memindahkan dari media semai ke media tanam. Setelah itu kita siram. Nah, penyiramannya pakai apa, Pak? Itu tergantung pada kemampuan dan kemauan sahabat-sahabatku semuanya. Intinya pengairan pertama adalah setelah kita tanam, memindahkan ke media tanam selesai. Yang pertama, penyiram pertama adalah setelah kita pindahkan ke media, kita siram dengan apa saja, atau gembor bisa, kalau dekat rumah dengan sanyo juga bisa. Kalau memang tanamannya luas, banyak, dan jauh dari rumah, punya alkon juga bisa untuk pakai alkon. Terus ada pertanyaannya, kalau apakah dilep, Pak? Nah, kalau memang ada pengairan, dilep juga bisa. Caranya ngelep jangan sampai tergenang air keseluruhannya, cuma di bagian parit saja itu. Yang penting tanahnya basah, intinya di situ. Setelah pengairan pertama sudah selesai, maka nantinya akan ada pengairan yang kedua. Pengairan yang kedua adalah antara umur 10 hari sampai 15 hari. Itu penyiraman kedua. Seperti apakah tanamannya yang disiram 10 hari atau 15 hari? Mari kita lihat bersama-sama. Sahabat-sahabatku semuanya, di mana saja berada. Nah, ini caranya saya tunjukkan. Setelah 15 hari atau 10 hari kita siram atau kita airi. Nah, ini tanaman yang sini sudah berumur sekitar 1 minggu. Maka setelah 1 minggu ini ada kesempatan ini dipupuk kandang. Nah, jadi dipupuk kandang. Setelah pupuk kandang, maka jangka waktu 3 atau 4 hari kita kasih urea. Jadi kalau sudah dipupuk kandang baru di urea. 1 minggu dipupuk kandang selesai, baru 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian kita kasih urea. Lah, setelah di urea itulah umur 10 hari atau 15 hari, maka pengairan kita jalankan, kita lakukan. Berarti pengairan yang kedua kali. Jadi caranya bagaimana? Pokoknya setelah caranya memupuk urea bagaimana? Lah, ini kan ada sela-sela. Dari tanaman sini ke tanaman sini, di tengah-tengahnya sini ambil urea. Seandainya ini urea, ini contoh saja. Seandainya ini urea 1 genggam,
kita praktekkan begini. Jadi kita taburkan sedikit aja begini. Nah, kita taburkan seret begini. Terus ini juga seret begini urea. Setelah itu baru kita airi. Terus air pengairan ketiga itu sudah tidak ada. Jadi setelah ini umur 10 hari atau 15 hari sudah di urea. Jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih dari itu sawinya panenannya kurang bagus, kurang besar batangnya, sawinya kurang besar-besar. Nah, semacam ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, sudah besar-besar. Nah, demikianlah jawaban yang sahabat-sahabat komen. Cara pemindahan sudah saya jelaskan. Yang dari Pasuruan juga sudah saya jawab. Dan saya mau menjawab lagi satu lagi, cara dengan metode mata rantai. Jadi setelah kita potong, kita sudah memotong semacam ini, sawinya sudah kita potong. Sebelum memotong, jangka waktu 1 atau 2 hari kita sudah menabur bibit. Atau setelah kita potong jangka selang 1 hari atau 2 hari. Sebelumnya atau sesudahnya motong bisa dilakukan untuk penaburan bibit. Nah, nanti agar panen kita tidak putus. Nah, setelah ini kita cangkul lagi. Nah, bibit yang potongan setelah motong atau sesudahnya motong 2 hari atau 1 hari sebelumnya kita tabur, maka setelah potong bibit yang ditabur itu sudah siap untuk dipindahkan seperti ini. Setelah dipotong dicangkul lagi, dipindahkan terus menerus, akhirnya kita pun panen tidak akan putus-putus. Itu caranya. Pokoknya kalau kita mau motong harus siap menabur sesudah ataupun sebelumnya. Demikianlah tadi ulasan dari komen-komen atau jawaban dari komen-komen saudaraku. Mudah-mudahan bisa memuaskan dan bisa memahami dengan tayangan yang tidak sempurna karena sendirian. Nah, alat penyiraman pun juga tidak membawa. Nah, seandainya ada ya sebenarnya ada, tapi tidak ada yang melakukan praktek itu tadi karena sendirian. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun dengan hanya dengan tata cara atau bicara begini saja, mudah-mudahan paham dan memahami, akhirnya bisa melakukan atau mempraktekkan. Mudah-mudahan berhasil, sukses. Amin amin ya robbal alamin. Dari Samarinda, Mas Samsul Hadi, salam jumpa, selamat sore. Alhamdulillah kemanginya lancar dan sukses, mudah-mudahan berkelanjutan. Mudah-mudahan bisa mengembangkan yang lain. Ada dari Mas Samsul, terima kasih mau mempraktekkan apa yang telah saya tayangkan. Nah, mudah-mudahan barokah adanya. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia Jaya. Amin amin ya robbal alamin.